Jauh di atas kami, banyak tubuh-tubuh para pendaki yang lengkap dengan pakaian untuk pendakian yang mereka kenakan, serta tas gunung mereka, menggelantung dengan tali di leher yang terikat di atas pohon pinus. Bahkan lebih menakutkannya lagi, badan mereka pucat seperti mayat. Sebagian dengan badan yang utuh dan sebagian lagi yang hilang beberapa anggota tubuhnya. Mereka menatap kami dengan tatapan penuh sayu dan sesekali terdengar rintihan, tangisan pilu yang begitu menyayat hati. Tolong kami ingin pulang, kami rindu rumah, turunkan kami dari sini. Suara itu begitu pilu, namun yang membuat kami segera bergegas meninggalkan tempat itu, suara rintihan dan tangisan yang tadinya seolah berbisik, lama-kelamaan mulai ribut seakan mereka berteriak ke arah kami. Tolong kami, jangan pergi. Suara itu seakan menggema menyakitkan telinga. Kami pun mulai berlari sekencang mungkin. Pak Aryo yang tadinya diam mematung, bahkan tak peduli apapun yang ada di depannya. Dia berlari sekencang-kencangnya. Hingga tak lama kami keluar dari hutan pohon pinus tadi. Pak Aryo terduduk mengambil nafas panjang dengan raut wajah tak percaya apa yang telah kami alami. "Apa tadi itu, kek?" tanya Pak Aryo dengan nafas terengah-engah. "Yaitu arwah para pendaki yang hilang, yang tak tahu tata krama di gunung, tidak tahu etika dan suka ngomong sembarangan. Dan akhirnya seperti itulah mereka sekarang, menggelantung tak berdaya," jawab kakek Trisno. "Astaghfirullahalazim," ucapku dalam hati. "Ya sudah, kita lanjut perjalanannya. Takutnya temanmu kenapa-napa," ajak kakek Trisno. Kami pun mulai melangkahkan kaki untuk kembali memulai perjalanan. Entah akan bertemu apa lagi atau mengalami hal mengerikan apa lagi. Kami terus berjalan. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, semakin gelap suasana yang terlihat. Sinar bulan kini tertutup oleh daun pepohonan yang kian lama kian rapat satu sama lain. Nyanyian hewan malam kini satu-satunya yang menemani kami saat itu. "Kek, apa boleh istirahat sebentar? Kakiku sudah tidak mampu berjalan, kek. Untuk berdiri saja sudah mulai susah sekarang," keluh Pak Aryo yang mulai memegangi lututnya sambil merasa kesakitan. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama. Karena selain kita harus buru-buru cari anak itu, di sini juga tidak aman kalau kita lama berhentinya," ucap kakek Trisno. "Gak lama kok, kek. Cuma 15 menit doang," kata Pak Aryo sambil duduk merentangkan kaki ke depan. Aku yang iba melihat beliau duduk mendekat sambil memijat kaki Pak Aryo. "Maaf ya, Dek. Bapak ndak bisa jaga kalian. Bapak benar-benar gak tahu harus apa. Menyesal saya bawa kalian ke gunung terkutuk ini. Bapak bahkan tidak berani berhadapan dengan orang tua Reza sama Leni nanti. Entah Bapak harus bilang apa kepada mereka," sesal Pak Aryo kepadaku. "Entah apa yang sudah kita perbuat sampai jatuh korban seperti ini," ucapnya lagi dengan penuh sesal. Tak terasa air mata Pak Aryo mengalir. Kulihat kesedihannya amat dalam dari wajahnya. "Sudah, Pak, ikhlaskan saja. Yang penting sekarang kita cari Alwi. Mudah-mudahan teman saya yang satu itu masih bisa diselamatkan." Kusemangati Pak Aryo yang kini terduduk lemas dengan lutut kesakitan. Di sela-sela obrolan kami, kakek Trisno berjalan mendekat. Beliau kemudian duduk sambil menghela nafas. "Ini semua terjadi pasti karena dosa yang dilakukan ketiga temanmu itu, Nak. Gunung itu tak semestinya dijadikan tempat untuk melakukan hal bejat yang dilarang oleh agama. Bahkan para penghuni di sini murka dengan kelakuan mereka," tutur si kakek. "Memang apa yang sudah terjadi, kek? Apa yang sudah dilakukan teman-temanku sampai berakibat fatal seperti ini?" tanyaku dengan penasaran.
Kedua temanmu yang kini sudah tidak bernyawa itu sudah mengotori gunung dengan berbuat mesum, nak. Mereka bahkan tak sadar apa yang telah mereka lakukan. Selain itu, dosa besar yang sangat dilarang agama juga membangkitkan amarah para penghuni gunung. Tambah kakek Trisno. Tanpa kakek jelaskan pun kalian sudah alami. Semua penghuni gunung datang menampakkan wujudnya sebagai tanda ketidaksukaan atas kelakuan bejat kedua temanmu itu. Tanpa peringatan, mereka bahkan membawa jiwa kedua temanmu sebagai bentuk pelajaran bahwa gunung adalah tempat yang seharusnya dilestarikan dan dirawat, bukan untuk tempat melakukan perbuatan yang hina. Namun apalah daya, alam mempunyai cara sendiri untuk membuat mereka membayar atas perbuatan mereka. Semua ada balasannya. Setiap kelakuan yang tidak baik selalu ada akibatnya. Oleh karena itu, kita yang masih hidup, jagalah setiap perilaku, hormati sesama makhluk hidup, dan selalu ingat bahwa Sang Maha Melihat yang terus memperhatikan apa yang kita lakukan. Ucap kakek Trisno yang terus memberikan nasihat kepada kami. Ya sudah, ayo dilanjutkan lagi perjalanannya. Kasihan temanmu yang hilang itu. Kita juga nggak boleh kelamaan di sini. Takutnya mengundang. Bisik kakek Trisno. Mengundang apa, kek? Tanya Pak Aryo. Shh, sudah, jangan dibahas. Ayo cepat kita jalan lagi. Seru kakek Trisno yang kembali membuat kami bingung. 1 jam perjalanan membuat aku dengan Pak Aryo kelelahan. Namun beda dengan kakek Trisno. Sepanjang perjalanan tak pernah kulihat raut wajahnya letih. Bahkan setetes keringat pun tak nampak di wajahnya. Kuat betul kakek ini, batinku saat itu. Pak Aryo berjalan mendekatiku hingga seakan menempel ke arahku sambil berbisik. Kakek ini kok kuat ya? Gak ada capek-capeknya, Mat. Kamu sama aku aja yang masih muda begini sudah mandi keringat. Sampai lututku juga mau copot ini. Keluh Pak Aryo. Ya namanya orang gunung, Pak. Pasti kuat lah. Berpikir positif aja. Mungkin kakek Trisno sudah terbiasa. Jadi ya staminanya kuat. Jawabku mencoba positif. Gak yakin aku, Mat. Jangan-jangan kakek ini bukan orang. Atau jangan-jangan dia itu... Belum sempat Pak Aryo menyelesaikan kata-katanya, aku memandang wajahnya dengan agak melotot sambil menggelengkan kepala. Shh, jangan ngomong sembarangan, Pak. Ingat pesan kakek tadi. Di sini jangan ngomong yang aneh-aneh. Nanti benar-benar kejadian loh. Bisikku pada Pak Aryo. Mendengar itu Pak Aryo kini bungkam. Kami kembali berjalan menyusuri medan tanpa berbicara satu sama lain. Kakek Trisno berada di depan dengan langkah entengnya, seakan tak letih sedikit pun. Sedangkan aku berada di tengah dan Pak Aryo berada di belakangku. Tak banyak yang terjadi selama perjalanan. Hanya suara semilir angin dan nyanyian burung hantu yang sesekali terdengar dalam heningnya perjalanan kami. Hingga tak lama di depan kami terdengar suara riuh seperti suara kerumunan orang. Kami mengarahkan senter kami ke depan. Namun lagi-lagi ditahan oleh kakek Trisno. Beliau diam sambil sesekali berbicara seakan merapalkan mantra. Entah apa yang diucapkan oleh si kakek. Dan nampaklah di depan kami ramai orang berlalu lalang dari balik deretan pohon bambu. Itu pasar. Kenapa ada pasar di tengah hutan begini? Mimpi kali ya saya? Pak Aryo mengusap mata berkali-kali seakan tak percaya apa yang ia lihat. Ini beneran, kek? Masa ada pasar di tengah hutan belantara seperti ini? Kembali Pak Aryo bertanya. Sudah, diam, nak. Ingat kan apa yang saya bilang tadi? Semenjak melewati batu besar itu, apa yang kita lihat setelahnya adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Apa yang ada di hadapan kalian ini tidak nyata. Kalian diam saja dan ikuti saya, kata kakek Trisno. Apapun yang terjadi, kalian diam dan tidak usah menengok kemana-mana. Jika ada yang mengajak kalian atau menawarkan sesuatu, jangan digubris. Ini sudah bukan dunia kalian lagi.
Jangan bicara dengan siapapun, apalagi sampai mengiyakan ajakan mereka. Selalu panjatkan doa dalam hati dan ingat terus apa yang menjadi tujuan kita ke sini. Tegas kakek Trisno. Sekali kita melangkah masuk ke pasar ini, kalian akan merasa layaknya berada di pasar-pasar seperti biasa. Tapi jangan sampai terlena dan lupa, karena ini tidak lain adalah tipu daya mereka. Bereaksi seperti biasa saja, karena awalnya mereka tidak bisa lihat kita, namun bisa mendengar kita. Jadi jangan sekali-sekali bersuara apalagi berteriak, karena kalian tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Paham kalian? Kembali kakek Trisno memperingatkan kami. Baik kek, jawabku dengan Pak Aryo. Kami mulai berjalan perlahan memasuki pasar itu dengan melewati deretan pohon bambu. Namun yang terjadi setelahnya tidak dapat dipercaya. Hari tiba-tiba menjadi siang. Begitu ramai orang berlalu lalang layaknya pasar pada umumnya. Ada para penjual yang berjejer di setiap pinggir pasar, menjajakan aneka barang, sembako, serta daging-daging seperti yang diperjualbelikan dalam pasar seperti biasanya. Tak ada hal yang aneh yang kami lihat. Para lelaki yang kebanyakan bertelanjang dada dengan celana selutut dengan ikat kepala, serta wanita-wanita yang mengenakan baju serba hitam dan sarung sutra sebagai bawahannya. Kami terus berjalan hingga aku dan Pak Aryo mulai merasakan sebuah keanehan. Mereka berjalan saling tak tegur satu sama lain. Seluruh penghuni pasar yang begitu ramai, namun tak ada satupun yang saling berbicara. Aneh, batinku saat itu. Terus kami melangkahkan kaki hingga tangan Pak Aryo memegang bahuku dan menghentikan langkahku. Lama Pak Aryo memandangiku dengan wajah penuh keringat sambil sesekali gemetaran. Beliau tak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangkat tangan sambil menunjuk ke arah samping kami. Astagfirullahalazim, kata yang hanya bisa kuucapkan saat itu sambil berusaha memastikan apa yang kulihat bukanlah halusinasi. Terlihat jelas di depanku Reza dan Leni dengan posisi jongkok seperti anjing peliharaan, dengan leher yang dirantai besi. Dan di atas punggung mereka seakan menggendong sosok hitam yang seringkali mengelus-ngelus kepala mereka. Wajah yang begitu sayu dari tubuh yang nampak tak bernyawa, tanpa ekspresi dan terkadang mengeluarkan air mata. Ingin aku mendekati mereka, namun kembali kakek Trisno melirik tajam ke arahku seakan menyuruhku untuk mengurungkan niat mendekati mereka. Kami mulai kembali berjalan, hingga... Maafkan Bapak, Nak. Bapak tidak bisa menjaga kalian sampai kalian harus seperti ini. Tangis Pak Aryo. Entah Pak Aryo sadar apa yang ia lakukan atau tidak. Hingga tiba-tiba semua penghuni pasar diam mematung. Langit yang tadinya terang kini kembali gelap. Keadaan di sekeliling kami yang tadinya seperti pasar kini berubah menjadi hutan bambu. Para penghuni pasar pun kini berubah menjadi sosok hitam berbulu lebat, dengan mata merah menyala-nyala menatap tajam ke arah kami. Dan yang lebih mengerikannya lagi, tepat di atas kami banyak kuntilanak yang berterbangan dengan tertawa cekikikan. Tak perlu waktu lama, kakek Trisno segera mengajak kami untuk cepat pergi dari tempat itu. Dengan kencang kami berlari. Entah sosok-sosok itu mengejar kami atau tidak. Kami sudah tidak peduli. Rerumputan setinggi paha pun diterjang. Kaki yang luka karena tergores ranting-ranting yang cukup tajam tak membuat kami memperlambat laju lari kami sedikit pun. Hingga tibalah kami di sebuah tepi sungai. Kami kembali sejenak duduk sambil menghela nafas. Hal yang kami alami sudah semakin tak masuk akal lagi. Bukannya kakek sudah bilang jangan sekali-kali bersuara. Apa yang kamu lihat itu bukanlah anak-anak itu, Nak. Mereka berdua sudah meninggal. Yang kamu lihat tadi hanyalah tipu muslihat untuk menyesatkan kamu agar kamu ikut dengan mereka. Istighfar, Nak. Nyebut. Sadar kamu. Ucap kakek Trisno dengan nada agak marah. Pak Aryo hanya terdiam dan sesekali menunduk penuh sesal.
ia benar-benar tak sadar apa yang sudah ia lakukan tadi. Kakek sudah bilang, niatkan dalam hati apa yang sudah menjadi tujuan kita kemari. Kita itu mau menyelamatkan anak yang mungkin saja masih hidup, bukan meratapi dua anak yang sudah mati. Ngerti kamu? Apa yang terjadi sama mereka itu sudah di luar kemampuan kita. Kita cukup mendoakan saja yang terbaik untuk mereka, ucap kakek Trisno. Lain kali jangan seperti itu lagi. Sedikit kesalahan saja bisa celaka kamu. Asal kamu tahu, sejak melewati dua batu besar tadi itu, kita sudah disambut sama seluruh penghuni gunung. Mereka tahu kalau kita datang ke dunia mereka. Jadi jangan sembarangan kamu. Jangan sampai nasibmu kayak pendaki yang kita temui menggantung di pohon pinus tadi. Ocehan kakek Trisno yang akhirnya membuat Pak Aryo kini tersadar. Ya sudah, sekarang jangan lama-lama lagi di sini. Tempat anak itu disembunyikan mungkin sudah dekat. Ayo lanjut lagi, ajak kakek Trisno. Kami kembali mengumpulkan tenaga untuk melakukan pencarian Alwi yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari keberadaannya. Letih, lelah, dan mungkin putus asa. Seperti itulah gambaran keadaan kami sekarang. Dalam hati kami mulai pasrah. Kalau memang Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan Alwi atau tidak, maka itu adalah sebuah keajaiban. Semakin kami berjalan, semakin tak masuk akal, dan kami mulai berpikir kalau perjalanan ini akan sia-sia. Ya Allah, kalau memang Engkau menghendaki Alwi ditakdirkan akan bertemu dengan kami, maka permudahlah kami. Ucapku dalam hati yang kini sudah mulai merasa putus asa. Dalam keheningan dan tetap teguh dengan niat kami, doa-doa kami pun terjawab. Sebuah pohon besar yang tinggi menjulang, dengan perut terbelah membentuk sebuah goa. Terlihat Alwi meringkuk sambil memegangi lututnya. Tubuh yang begitu kurus seakan berhari-hari tidak makan. Wajahnya terus menatap ke bawah seakan pasrah dengan keadaan. Alwi? Alhamdulillah, kamu masih hidup, Wi. Gak kebayang apa yang sudah kita lalui untuk mencari kamu. Dengan sigap aku berlari memeluk temanku itu. Sekalipun bisa dibilang kami tidak begitu akrab. Bahkan dia dan kedua temannya yang sudah tiada selalu menghinaku. Tak mencegahku untuk segera memeluknya dengan erat. Sebuah kesyukuran bagiku melihat ia masih hidup. Dalam hati tak henti-hentinya aku juga bersyukur Tuhan menjawab doa kami. Pak Aryo hanya terdiam sambil meneteskan air mata melihatku memeluk Alwi. Terlihat dari wajahnya yang sangat lega melihat Alwi telah kami temukan dalam keadaan yang baik-baik saja, sekalipun dengan kondisi tubuh yang cukup memprihatinkan. Sudah, ayo cepat kita keluar dari hutan ini. Para penghuni pasti tidak terima apa yang kita lakukan. Sebelum terjadi hal yang bisa mencelakai kalian semua, ayo cepat pergi. Tegas kakek Trisno. Aku menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti. Segera kuangkat tubuh Alwi dan kulingkarkan lengannya di pundakku sambil membopongnya. Namun ada yang aneh. Pak Aryo yang dari tadi hanya berdiri tak mengatakan sepatah kata pun. Ia seperti orang kebingungan. Pak, ayo kita pulang cepat. Alhamdulillah kita sudah ketemu sama Alwi. Ayo Pak, ajakku pada Pak Aryo. Pak Aryo terdiam hingga akhirnya mengucapkan sesuatu. Mat, kakiku kok gak bisa digerakkan ya? Ucap Pak Aryo sambil mengerutkan dahi. Aku tersentak kaget sambil berkali-kali istighfar. Kulihat kaki Pak Aryo dililit oleh ekor ular yang sangat besar. Pak, itu ada ular Pak, yang lilit kaki Bapak. Kataku sambil menunjuk ke arah kaki Pak Aryo. Jangan main-main kamu, Mat. Bapak gak lihat apa-apa kok. Jangan buat Bapak takut, Mat. Ucap Pak Aryo dengan bibir gemetaran ketakutan. Aku terus memandangi ekor ular tadi, berusaha mencari tahu seperti apa wujudnya.
Hingga akhirnya pandanganku berhenti tepat ke arah pohon besar tempat Alwi ditemukan. Kalian akan kaget apa yang nampak di depanku. Sosok ular raksasa berwarna putih sedang melilit pohon yang besar itu. Begitu besar hingga bola matanya yang berwarna hitam mungkin seukuran kepala orang dewasa. Tepat di atas kepalanya nampak mustika berwarna merah, dengan taring yang menjalar sepanjang lengan, meliuk-liuk menuruni pohon sambil sesekali mendesis. Sepertinya bukan hanya aku yang melihat, karena saat itu kakek Trisno membentangkan sebelah tangannya, seakan memberi tanda untuk sedikit menjaga jarak dengan sosok ular itu. Bahkan Pak Aryo pun dengan mata terbelalak menatap ke arah yang sama dengan kami, dengan ekor ular yang masih melilit kakinya. Mati kita, kek. Kita bakalan jadi santapan ular. Semuanya sudah berakhir. Hidup kita sudah tamat, ucap Pak Aryo dengan pasrah. Nyebut, nak. Kamu itu punya iman gak sama Tuhan? Sadar kamu. Jangan biarkan sosok yang di depan kita ini membuat kamu lupa diri. Istighfar, seru kakek Trisno. Ular raksasa itu sedikit demi sedikit mendekat ke arah kami, hingga berhenti sekitar beberapa meter. Dengan tubuh setinggi pohon kelapa, tatapannya begitu tajam memandang kami. Mau kemana kalian? Kalian tidak akan bisa pulang sekali menginjakkan kaki di kawasanku. Kalian akan berakhir menjadi santapanku sekarang, anak manusia. Suara wanita tua terdengar dari mulut ular itu. Sesekali ular itu meliuk-liuk mengitari kami layaknya pemburu yang siap menyerang mangsanya. Aku dan Pak Aryo terdiam melihat itu. Bahkan Alwi yang kini di sampingku saat ini tak sadarkan diri. Belum kami telah dihinggapi rasa letih dan lelah, kini ada makhluk menyeramkan yang mengitari kami, dan pastinya tak akan membiarkan kami pergi dari hutan ini. Nak, dengar aba-aba kakek. Jika kakek suruh kalian lari dari sini, segera kalian lari sekencang-kencangnya. Jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali menghentikan laju lari kalian. Ini sudah bukan hal yang lazim lagi. Penguasa gunung ini sudah mengincar kalian beserta seluruh penghuni gunung, bisik kakek Trisno. Terus kakek bagaimana? Tanyaku pada kakek Trisno. Jangan takut, kakek akan baik-baik saja. Di luar sana sudah banyak yang mencari kalian. Sudah saatnya kalian pulang. Dengar, nak. Jika nanti kalian selamat keluar dari gunung ini, jadikanlah hal ini pelajaran besar dalam hidupmu. Ceritakan apa yang terjadi di sini kepada orang-orang di luar sana, bahwa tetaplah jaga tata krama dan perilaku dalam gunung, karena kita tidak tahu misteri apa yang terselubung di dalamnya. Imbuh sang kakek sambil mengeluarkan sebuah belati kecil dari saku bajunya. Belati itu seukuran telapak tangan, namun mengeluarkan cahaya hijau yang bersinar. Sosok ular yang tadi menatap tajam ke arah kami kini mengalihkan pandangannya ke arah belati itu. Sedikit demi sedikit kakek Trisno menjauhkan diri dari kami seolah menggiring sosok ular tadi untuk ikut menjauh dari kami. Hingga lilitan yang ada di kaki Pak Aryo pun terlepas. Melihat itu kakek Trisno berteriak ke arah kami. Cepat lari, nak. Ingat pesan kakek, jangan sekalipun menoleh ke belakang. Kami dengan sigap berlari dan segera keluar dari hutan ini sambil mengikuti jalur masuk yang tadi kami lewati. Melihat itu, nampak sosok ular tadi tersadar. Dengan begitu marah dan suaranya menggema. Beraninya kau kakek tua. Teriakan yang diiringi dentuman yang amat keras. Entah apa yang sedang terjadi di sana. Kami pun tidak tahu. Karena di pelarian kami pun banyak sosok-sosok yang seakan mengejar kami. Banyak pasang mata yang mengintip dari balik kegelapan. Pak Aryo yang sedang membawa Alwi di pundaknya pun berlari begitu kencang, seakan mendapat tenaga baru hingga aku saja sedikit kewalahan mengejarnya. Aku sudah tak bisa menghitung berapa sosok yang kami lihat.
seperti kata kakek Trisno. Seolah seluruh penghuni gunung tak terima jika kami berusaha keluar dari sini. Kembali kami memasuki jalur hutan bambu. Kami disambut sosok-sosok berbulu hitam dengan mata merah menyala yang terlihat di segala tempat. Belum lagi pocong-pocong yang mengintip dari sela-sela pohon bambu, seakan tertawa melihat ke arah kami. Ditambah lagi kuntilanak yang ikut terbang di atas kami sambil tertawa cekikikan. Pemandangan yang sungguh mengerikan. Bayangkan saja, sejauh mata memandang, hutan itu dipenuhi oleh sosok-sosok tadi. Ada yang tertawa melihat kami, ada pula yang menangis. Ada juga yang diam mematung namun sesekali berdiri menghalangi jalur. Melihat semua itu, kami tetap tidak peduli. Dalam benak kami hanya ada satu hal. Kami harus segera keluar dari gunung terkutuk ini. Terus lari, nak. Jangan hiraukan apa yang ada di sekeliling kita. Ingat pesan kakek tadi, jangan berhenti. Ucap Pak Aryo dengan suara terengah-engah sambil membawa Alwi yang tak sadarkan diri di pundaknya. Suara-suara yang begitu ramai mulai dari tangisan, tawa melengking, geraman, dan lolongan seolah tak henti-hentinya terdengar bahkan terus mengikuti kami seakan tepat berada di belakang kami. Aku dan Pak Aryo pun bahkan tak berani untuk menoleh sedikit pun ke belakang. Karena tanpa dijelaskan saja, kami sudah yakin di belakang kami mungkin sudah ada puluhan sosok yang mengikuti kami. Tak terasa kami keluar dari hutan bambu tadi. Suara-suara itu kini hilang dan menyisakan suara angin. Namun celaka, kabut mulai datang. Jarak pandang yang kian menipis membuat kami tak mampu menentukan arah yang mana harus kami lewati. Bagaimana ini, Mat? Bapak jadi lupa harus lewat mana tadi? Tanya Pak Aryo. Kami berhenti sambil melihat ke sekeliling. Begitu tebal kabut yang menyelimuti kami hingga tak lama. Kesini aja, Pak. Kalau mau keluar dari hutan ini, ikuti suara saya aja. Terdengar suara yang seperti kami kenal. Kami terdiam saling tatap satu sama lain. Suara itu tetap memanggil-manggil kami. Mat, kok suaranya seperti tidak asing ya? Bisik Pak Aryo. Itu bukannya suara Leni, Pak? Ucapku diikuti wajah Pak Aryo yang mulai tegang sambil menelan ludah. Dari balik kabut nampak bayangan seorang gadis. Pak Aryo sejenak menurunkan tubuh Alwi dan memintaku untuk menjaganya sambil tetap di tempat. Langkah demi langkah Pak Aryo mendekati bayangan itu. Hingga nampaklah Leni yang sedang melambai-lambai diiringi kabut yang sedikit demi sedikit mulai menghilang. Leni, apa benar ini kamu, nak? Ucap Pak Aryo sambil melangkah begitu pelan. Iya, Pak, ini Leni. Bapak tidak usah pulang. Temani Leni di sini. Banyak kok teman Leni di sini, Pak. Nanti Bapak sama Ahmad juga suka kalau mau tinggal di sini, sahut Leni. Namun ada yang aneh. Raut wajah Leni yang tadinya tersenyum berubah menjadi marah. Tubuh Leni yang tadinya putih kini menjadi biru lebam, mengeluarkan darah dan nanah. Rahang yang hampir terlepas dari wajahnya dipenuhi belatung tertawa melihat kami. Sebelah matanya yang hampir copot menggantung di pipinya. Pak Aryo tersentak kaget hingga terjatuh, karena dengan berubahnya Leni menjadi sosok yang mengerikan. Di belakangnya muncul banyak pocong dengan wajah hitam seolah terbakar, berjejer entah berapa banyak. Sontak Pak Aryo segera bangkit, sambil berlari ke arahku dan kembali membopong tubuh Alwi. Ayo lari, nak. Edan ini. Kita sudah dijadikan bulan-bulanan di sini. Dengan langkah 1000, Pak Aryo kembali mengajakku berlari. Pak, kok saya ada di sini, Pak? Alwi yang tadinya pingsan sedikit demi sedikit mulai agak sadar. Loh, kok teman-teman saya ditinggal, Pak? Itu mereka lagi ngejar loh, Pak. Sampai loncat-loncat begitu. Mana pakai sarung putih lagi. Kayak pocongan aja.
ucap Alwi dengan begitu lemah hingga kembali tak sadarkan diri. Mendengar itu Pak Aryo kian menambah kencang lajunya. "Sudah diam nak, jangan ngomong lagi," ucap Pak Aryo yang tahu betul apa yang Alwi maksud. Belum sampai di situ, kini kami kembali melewati jalur pohon pinus. Hawanya terasa sangat dingin, begitu menusuk hingga ke tulang. Entah mengapa begitu lama kami di dalam gunung, tak pernah ada tanda-tanda hari berganti pagi. Seakan gunung ini terus diselimuti oleh gelapnya malam. Memasuki hutan pinus, kami kembali berhenti. Kini di depan kami lagi-lagi disambut hal yang tidak masuk akal. Masih ingat dengan arwah pendaki yang menggelantung di atas pohon? Kini mereka tak lagi menggelantung, namun berdiri dengan kaki melayang tak menapak tanah, berjejer bersampingan seakan menunggu kedatangan kami. Aku dan Pak Aryo sempat berpikir untuk mencari jalan lain saja. Namun kami tak punya pilihan. Mau tidak mau, jika ingin keluar dari sini, kami harus melewati hutan pinus itu. Dengan bermodalkan keberanian, kami meyakinkan diri untuk berjalan di tengah-tengah gerombolan sosok-sosok arwah para pendaki tadi. Begitu dingin hawa yang keluar dari tubuh mereka. Bau mereka busuk, yang begitu menusuk membuat kami harus menutup hidung dan menahan muntah. Aku dan Pak Aryo terus menatap ke depan dengan langkah setengah berlari. Namun sesuatu terjatuh di depan kami. Hampir Pak Aryo berteriak, jika saja tidak segera aku tepuk bahunya. Bagaimana tidak? 2 buah kepala terjatuh menggelinding dan berhenti tepat di kaki kami. Wajah kepala itu menatap kami dengan senyum menyeringai. Tak hanya itu, semua sosok arwah para pendaki di belakang kami kini menoleh dan tepat menatap ke arah kami sambil tersenyum. "Lari, Mat!" Kembali Pak Aryo berteriak sambil berlari. Entah rasa sakit dan ngilu yang hebat dirasakan Pak Aryo di kakinya sudah tidak diperdulikan lagi. Kami terus berlari menerjang rumput-rumput dan ranting yang terkadang menggores kaki kami hingga membuat luka-luka sayatan. Hingga setitik cahaya muncul di depan kami. Apa yang kami harapkan sejak dari tadi kami berlari akhirnya muncul. 2 buah batu besar yang terpampang di depan kami, membuat kami terus mengencangkan laju kami agar cepat keluar dari hutan itu. Hingga tak terasa setelah kami melewati 2 buah batu besar tadi, tiba-tiba nampak matahari mulai timbul, menandakan pagi akan segera menyongsong. Kami pun berhenti berlari. Sambil terduduk mengambil nafas dan tak terasa kami terbaring dan tertidur. "Pak, bangun Pak. Nah Ahmad, bangun." Suara yang membangunkan kami tak disangka adalah suara dari Pak Hadi. Kami membuka mata seakan tak percaya. "Pak Hadi? Kok ada di sini Pak? Ini bukan mimpi kan?" Ucap Pak Aryo seakan tak percaya. Pak Hadi ditemani tim para pencari membuat kami sejenak bersyukur. Kami tak pernah menyangka bisa keluar dari hutan mengerikan itu. Isak tangis mengiringi kami saat Pak Hadi, Pak Aryo dan aku saling memeluk. Begitu bersyukurnya Pak Hadi melihat kami dalam keadaan sehat dan selamat, ditambah Alwi juga telah ditemukan. Tim SAR yang tadinya bersama Pak Hadi segera melakukan pertolongan pertama kepada Alwi. Kami yang tadinya kebingungan perihal Pak Hadi yang tiba-tiba muncul, kini menjelaskan alasan mereka di sini. "Saya ketika sampai base camp Pak, terus menunggu kedatangan Bapak sama Ahmad. Tapi saya khawatir, karena sampai 3 hari Bapak sama Ahmad belum datang juga. Selama 2 hari terakhir kami mencari, dan akhirnya menemukan kalian di sini. Karena si kakek yang kita temui tempo hari yang memandu kami ke sini." Jelas Pak Hadi. "Tapi pas kalian ditemukan terbaring di sini, kakeknya malah hilang entah kemana." Ucap Pak Hadi yang membuat aku dan Pak Aryo saling menatap kebingungan. Namun yang membuat kami lebih terkejut lagi, 2 buah batu besar yang tadinya ada di belakang kami tak terlihat dimanapun. Malah
tebing jurang yang di bawahnya terpampang kabut tebal. Kami seakan tak percaya apa yang kami lihat. "Sudah, ayo kita pulang, Nak. Alhamdulillah Alwi sudah diselamatkan," seru Pak Hadi. Saat itu juga kami segera turun. Tak lupa kami sangat berterima kasih terhadap teman-teman tim SAR yang ikut mencari dan membantu kami. Dan saat pulang ke rumah, tak lupa aku menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Reza dan Leni. Apa yang menimpa mereka sudah menjadi suratan takdir. Kami tak bisa melakukan apa-apa. Hingga tak terasa seminggu kemudian kembali terdengar kabar duka. Alwi yang dirawat selama seminggu di rumah sakit kini juga telah meninggalkan kami. Kata keluarganya, selama seminggu ia mengalami sakit di dadanya dan selalu mengigau seakan dikejar sesuatu di dalam mimpinya, yang entah apa itu. Sesekali kusempatkan waktu berkunjung kembali ke tempat di mana aku bertemu kakek Trisno pertama kali, guna sekedar mengucapkan rasa terima kasihku. Namun tak pernah kulihat beliau menampakkan diri, hingga kuberanikan diri bertanya ke warga sekitar. Mereka bingung mendengar aku mencari-cari kakek Trisno, bahkan mengira aku sudah gila. Namun rasa terima kasihku memaksa untuk ingin bertemu dengan beliau. Hingga salah seorang mengantarku ke belakang sebuah gubuk tak jauh dari base camp. Terlihat sebuah kuburan tua dengan batu nisan terbuat dari batu yang mulai berlumut. Aku begitu kaget melihat batu nisan itu bertuliskan nama Trisno. Kata orang yang mengantarku, beliau adalah sesepuh dan seorang pemilik pesantren yang tak jauh dari sini. Beliau sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu dan ingin dimakamkan di belakang gubuk yang sering ia tempati untuk beribadah. Aku benar-benar tak percaya mendengar itu. Namun, aku juga tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di hadapan makam beliau, aku mengucapkan banyak terima kasih dan berdoa semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa di perjalanan pulangku kupandangi gunung yang telah memberiku banyak pelajaran itu. Sebagai manusia, kita juga punya kewajiban untuk menghormati dan melestarikan segala bentuk kehidupan yang ada di sekeliling kita. Tak terkecuali gunung, tempat yang penuh misteri. Salah satu bukti keagungan Tuhan. Maka dari itu, sungguh perbuatan yang tidak pantas mengotori gunung yang merupakan salah satu ciptaan Tuhan, yang memiliki banyak hal yang tak terjelaskan di dalamnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendirian. Tak dapat dipungkiri, kita juga hidup berbagi dunia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dan untuk itulah, mari kita saling menghormati dan menjaga perilaku dan ucapan. Jadilah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain dan ciptaan Tuhan yang lain. Tak lupa pula kita kirimkan doa atas teman-teman kita di seluruh Nusantara yang hilang dalam pendakiannya. Semoga arwah mereka diterima di sisinya. Sekian dulu cerita pendakian berdarah kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita pendakian berdarah dari part 1 sampai part 3. Semoga dari banyaknya pesan positif pada cerita ini dapat kita ambil pelajaran untuk tidak melakukan hal-hal aneh dimanapun kita berada. Oh iya, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber yang sudah mensupport channel mereka ada sejak awal. Karena dalam waktu 3 bulan sejak episode perdana tayang, channel ini sudah mencapai 1000 subscriber. Jujur, ini adalah pencapaian yang di luar ekspektasi saya. Sampai bertemu pada episode mereka ada selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.